Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Yuli? Sehat? Alhamdulillah baik Pak. Saya ucapkan terima kasih ini ada waktunya bersedia untuk kita ngobrol coaching kaitan dengan tema kita yang hari ini kita akan bahas itu pembelajaran jarak jauh. Kenapa ini kita angkat? Karena memang hampir 1 tahun ya kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Tentu saja ini banyak hal yang perlu kita amati dan juga kita sikapi agar nilai anak-anak, kemudian kualitas pembelajaran jarak jauh pun juga efektif dan efisien seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, mohon izin kita sepakati dulu untuk aturan mainnya Ibu ya. Jadi nanti teknisnya saya akan berikan pertanyaan, nanti silakan Ibu bisa jawab sesuai dengan yang dilakukan di sekolah Ibu selama ini kaitan dengan pembelajaran jarak jauh seperti itu. Dan waktunya kita batasi hanya 30 menit saja Bu ya. Baik Pak. Oke, baik. Jadi sudah kita sepakati ya, nanti saya akan berikan pertanyaan, kemudian Ibu akan jawab pertanyaan. Durasi kita selama 30 menit. Dan untuk selanjutnya mohon izin nanti saya akan menulis jawaban dari yang Ibu sampaikan agar bisa menjadi follow up kita ke depannya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita masing-masing. Nah, baik Bu Yuli, yang pertama yang saya akan tanyakan, menurut Ibu nih pembelajaran jarak jauh, kalau kita lihat ini sampai sejauh ini apa yang Ibu ketahui tentang pembelajaran jarak jauh itu? Baik Pak. Mohon maaf sebelumnya. Pembelajaran jarak jauh atau istilah lainnya PJJ atau PDR itu pembelajaran yang dilakukan secara tidak tatap muka, tidak seperti biasanya normalnya tatap muka di kelas. Hal ini terkait karena adanya pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan kita untuk belajar tatap muka di sekolah. Kemudian pembelajaran dilakukan menggunakan media online. Misalnya kalau di sekolah saya itu yang jadi media utamanya menggunakan Google Classroom. Kemudian untuk koordinasinya menggunakan WhatsApp group per kelas dan mata pelajaran. Kemudian untuk virtualnya menggunakan Google Meet atau Zoom meeting. Nah, kemudian adanya PJJ ini juga karena memang hal yang sangat baru yang sebelumnya sama sekali tidak terbayangkan itu akan terjadi, menuntut guru untuk kreatif dalam menyikapi perubahan besar dalam metode pembelajaran yang tadinya tatap muka kemudian dengan jarak jauh, otomatis kan banyak penyesuaian yang harus dilakukan yang itu memerlukan usaha guru untuk mempelajari hal-hal yang dituntut untuk bisa melakukan hal tersebut. Oke, luar biasa sekali ya Ibu ya. Jadi tadi ada 4 poin yang bisa saya tulis nih. Pembelajaran jarak jauh menurut Bu Yuli itu pembelajaran tidak tatap muka, kemudian belajar dengan media online, bisa Google Classroom, WA Group, kemudian virtual menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet, kemudian guru harus kreatif dalam melakukan kegiatan PJJ. Super sekali. Baik, yang kedua nih Bu, kaitan dengan PJJ, tentu kan kita akan melihat tantangan-tantangan ya atau hambatan-hambatan yang mungkin kita hadapi selama kegiatan PJJ. Nah, menurut Ibu nih, kalau kita lihat dari sisi siswa, kemudian dari sisi guru, kemudian dari sisi orang tua, ini tantangan atau hambatan terberat itu apa yang mereka alami selama ini? Silakan. Baik, tantangan kaitannya dengan PJJ di masa pandemi ini tentu saja karena hal yang baru tantangannya sangat besar dan sangat banyak. Ya, mungkin yang pertama dari sisi guru. Dari sisi guru dituntut untuk kreatif dan mau belajar. Karena memang mau tidak mau guru harus melakukan perubahan gaya mengajarnya, gitu ya. Kemudian dari sisi siswa juga dituntut untuk konsisten dan
disiplin ya, karena memang kalau di sekolah kan mungkin siswa masuk tiap pagi langsung dikontrol oleh guru gitu ya. Cuman di masa pandemi ini karena PJJ-nya online di rumah tidak bisa langsung dikontrol oleh guru, sehingga siswa mau tidak mau harus punya kedisiplinan diri karena tidak bisa langsung dikontrol oleh guru. Kemudian dari sisi orang tua tentu saja tantangan tadi ya. Tantangan orang tua. Dari sisi orang tua tentu saja mungkin banyaknya biaya yang harus dikeluarkan, misalnya karena kuota ya, misalnya kuota atau dengan wifi pun, jadi ada tambahan biaya yang perlu dikeluarkan oleh orang tua dan menyediakan alat komunikasi entah itu handphone atau laptop gitu yang dilengkapi dengan jaringan internet gitu. Oke, terima kasih sudah bisa saya tangkap ini tantangan PJJ yang tadi disampaikan. Memang faktor mendukung keberhasilan PJJ itu tidak terlepas dari 3 unsur tadi, ada siswa, ada guru, dan ada orang tua. Tadi katakan siswa ada konsisten dan disiplin ya. Ini yang agak sedikit susah karena tidak tatap muka ya. Anak-anak ada di rumah, kita di sekolah atau di rumah. Nah, terkadang pada saat kita akan mendisiplinkan anak agak sulit. Oke. Kemudian guru tadi dituntut kreatif, mau belajar dan harus inovatif ini. Kenapa? Karena awalnya ketemu di kelas, kemudian sekarang menggunakan online, ada guru-guru yang mungkin lagi gaptek, belum bisa teknologi, akhirnya dipaksa untuk bisa menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Oke. Dan orang tua tadi tantangannya ada kuotanya internet, alat komunikasi, HP atau laptop ya, yang mungkin tidak dipunyai oleh orang tua sehingga harus mengadakan perangkat tersebut ya. Boleh tambahin lagi nggak Pak? Oh boleh, silakan Bu. Mungkin di luar guru, orang tua dan siswa ada kendala lain yang sangat mengganggu. Nah, boleh apa tuh kira-kira Bu? Kendala jaringan internet Pak, atau sinyal. Karena memang karena pembelajarannya online, ketika terkendala dengan internet, sepertinya itu menjadi kendala terbesarnya, sehingga internet itu menjadi faktor lain dalam penentu keberhasilan ini. Gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi ada tambahan jaringan internet nih, memang jadi salah satu kunci pokok juga. Kita udah nyiapin bahan, internetnya kagak connect juga nggak bisa juga ya. Baik, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya nih, tadi tantangan sudah diuraikan panjang lebar. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi disampaikan oleh Ibu, baik itu siswa, baik itu guru, baik itu orang tua, ataupun jaringan internet yang kurang mendukung. Monggo silakan. Untuk yang bisa kita lakukan, mungkin sebagai guru tentu saja menyiapkan materi pembelajaran yang menarik, karena memang ketika siswa tidak langsung kita hadapi, siswa akan kadang kalau yang tidak punya kesadaran diri ya akan semaunya sendiri, sehingga ketika materinya menarik itu akan membuat siswa lebih tertarik untuk belajar gitu. Kemudian tugas, ketika tugas sudah diserahkan dan siswa mengerjakan masing-masing dari rumah masing-masing, tidak semua siswa mengerjakan tepat waktu seperti seharusnya. Jadi kita perlu bantu dengan sering mengecek apakah tugas sudah diselesaikan, apakah materi sudah dipelajari, sehingga kemudian pembelajaran bisa berjalan dengan baik gitu. Kemudian adanya grup kelas, baik itu siswa, untuk kita koordinasi langsung ke siswa, maupun kalau di sekolah saya ada grup orang tua. Karena mau tidak mau kita perlu bantuan orang tua, di mana kita tidak bisa langsung mengontrol anak, jadi kita minta bantuan orang tua untuk membantu kita mengontrol anak, entah itu mengingatkan absen atau mengingatkan tugas untuk bisa dikerjakan secepatnya. Oke, itu dari sisi guru ya. Kalau dari sisi siswa, kira-kira masalah siswa ini
tentang konsistensi, kedisiplinan itu apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan siswa ini? Ya, seperti tadi, karena siswa memang kan tidak kita tatap muka secara langsung, tidak bertemu langsung, sehingga yang bisa kita lakukan mengingatkan secara terus menerus juga, sehingga mereka merasa diawasi, merasa kita memang ada interaksi, walaupun tidak secara langsung tapi ada interaksi, sehingga siswa merasa kita masih tetap mengawasi, kita masih tetap berinteraksi secara langsung gitu, sehingga siswa juga konsisten dalam mengerjakan mempelajari materi maupun mengerjakan tugas-tugas dan merasa kedekatan hubungan walaupun hanya lewat grup WA misalnya. Baik, siswa ini mengingatkan siswa terus-menerus ya dengan grup WA, atau mungkin yang terlalu bandel bisa dijapri kali Bu ya. Oke. Nah, kemudian dari orang tua nih Bu, kira-kira kendala tadi dengan kuota internet, alat komunikasi, usaha apa yang dilakukan oleh sekolah ataupun dari ibu untuk menyelesaikan permasalahan orang tua tersebut nih? Untuk kaitannya dengan kuota, memang kan bukan pemerintah mungkin ya, ada ya bantuan ya? Iya, ada memang bantuan dari pemerintah dengan kuota belajar tadi. Dan banyak orang tua yang akhirnya, karena kalau paket data biasanya kan mahal, akhirnya mengusahakan untuk bisa pasang wifi gitu. Sehingga kaitannya dengan masalah kuota ini bisa terbantu untuk bisa diselesaikan. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan kaitan untuk menyelesaikan masalah dengan orang tua itu, karena pemerintah memberikan bantuan kuota belajar ya, kalau nggak salah 35 giga, tetapi yang 30 itu untuk kegiatan yang sifatnya pembelajaran, 5 giga itu yang sifatnya untuk kuota umum. Jadi memang sangat terbatas kalau dipakai untuk anak-anak, kegiatan belajar masih kurang. Jadi disarankan tadi dengan memasang wifi di rumahnya karena lebih murah dibandingkan harus beli kuota dari provider internet yang lainnya mungkin ya. Nah, baik Bu, kemudian ini ada tadi usulkan ada poin yang terakhir tentang jaringan internet nih. Nah, mungkin bisa diusulkan kira-kira solusi yang bisa dilakukan oleh sekolah kaitan dengan jaringan internet yang agak lola itu bagaimana nih Bu? Kalau yang kami lakukan akhirnya memperpanjang, memberikan tenggang waktu yang lebih lama untuk misalnya pengumpulan tugas. Jadi kalau misalnya biasanya sehari atau 2 hari batas waktunya tenggatnya harus dikumpulkan, diperpanjang jadi 3 hari atau 4 hari. Sehingga ketika jaringannya naik turun bisa disesuaikan kapan bisa menyesuaikan gitu. Jadi pengumpulan tugas yang dilakukan oleh guru ini karena kendala kuota yang harusnya misalkan jam 9 pagi dikumpulkan, kemudian diundur sampai jam 12 atau mungkin bahkan sampai sore gitu ya. Karena ada beberapa informasi di sekolah itu ada yang mengatakan katanya saya harus gantian HP-nya dan orang tua pulang. Nah, itu gimana nih Bu untuk yang seperti ini nih? Terjadi nggak di sekolah Ibu tuh ya? Terjadi juga, bahkan kadang gantian sama adiknya Pak. Oh gitu, ya. Sama adiknya atau sama kakaknya, sehingga memang ya itu tadi tenggat waktu untuk pengumpulan tugas atau tenggat waktu pembelajarannya diperpanjang Pak. Oke. Baik, selanjutnya Bu, ini kaitan dengan upaya ya, yang dilakukan oleh Ibu selaku guru nih dalam rangka untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran jarak jauh agar hasil yang diperoleh oleh anak itu bagus itu bagaimana? Karena kan pada saat kita tatap muka itu mudah sekali kita mengontrol, memberikan pembelajaran. Nah sekarang mereka pembelajaran jarak jauh, artinya pada saat kita berikan tugas, kita berikan ulangan, kemungkinan anak menyontek itu besar, kemungkinan anak untuk kerjasama dengan temannya itu besar, kemungkinan anak untuk screenshot jawaban itu besar. Nah upaya-upaya yang Ibu lakukan dalam rangka untuk meningkatkan nilai, meningkatkan pemahaman, kemudian juga mungkin meningkatkan kedisiplinan dan juga tanggung jawab mereka ini dalam kegiatan PJJ, itu apa saja yang dilakukan? Kaitannya dengan
memaksimalkan pembelajaran, Mm-mm. mungkin yang bisa saya lakukan yang pertama materi, Pak. Materi, Materi ya. pembelajarannya itu sebaik mungkin, semenarik mungkin, sebisa mungkin bisa dipahami anak dengan mudah. Sehingga materi pelajaran kalau misalnya mudah dipahami, anak akan lebih gampang paham dengan materinya. Kemudian untuk meningkatkan komitmen anak akan belajar mandiri dan menyelesaikan tugas. Nah, selain itu juga ketika masalah kejujuran dan sebagainya menjadi masalah, memang kita tidak bisa langsung mengontrol. Kalau misalnya di dalam kelas kan kita bisa mengawasi, bisa mengawasi secara langsung gitu. Tapi kalau kaitannya dengan kondisi yang seperti ini, kita memang tidak bisa mengawasi secara langsung. Ya akhirnya kita mencoba agar anak tumbuh kesadaran sendiri dengan misalnya di awal tugas, misalnya di situ ditulis entah quote tentang kejujuran, entah pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut bagaimana mereka mengerjakan dan menggugah kesadaran mereka bahwa kejujuran itu tidak harus diawasi oleh gurunya, tapi juga diawasi oleh Yang Maha Kuasa gitu. Oke, luar biasa. Ini saya sangat menarik sekali tentang kejujuran tadi ya. Memang kita kalau tatap muka sangat mudah untuk memberikan tes kejujuran. Ulangan kita tungguin, anak pasti tidak akan banyak nyontek. Tapi pada saat ulangan di open dengan menggunakan Google Form, otomatis kemungkinan anak untuk nyontek itu besar kan itu. Nah, tadi cukup menarik yang Ibu sampaikan tentang quote tentang kesadaran ya, tentang kesadaran mereka, tentang kejujuran mereka, dan kaitan tanggung jawab mereka dengan Sang Pencipta mereka, bahwasanya ini tidak diawasi oleh gurunya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat dan Maha mengawasi, seperti itu. Luar biasa sekali. Ada lagi buku yang kita tambahkan, Bu, kira-kira? Mungkin ada yang kelewat yang mau ditambahkan lagi, silakan. Cukup mungkin, Pak. Cukup ya. Baik, luar biasa. Ini Bu Yuli, terima kasih sudah menyampaikan tentang apa yang selama ini menjadi unek-unek kita semua tentang pembelajaran jarak jauh, kendala-kendala yang kita hadapi selama kegiatan pembelajaran jarak jauh ya. Tadi mungkin sedikit saya sampaikan catatan-catatan yang sudah saya tulis ini kaitan dengan apa yang sudah Ibu sampaikan ya. Tadi yang pertama adalah tentang pembelajaran jarak jauh, dikatakan bahwasanya pembelajaran jarak jauh itu pada dasarnya pembelajaran tidak melakukan tatap muka ya. Artinya tatap muka secara tidak langsung, karena kan kalau tatap muka langsung itu di kelas. Ini walaupun tatap muka cuma menggunakan media yang lain, menggunakan Zoom, Google Meet dan sebagainya. Ya kan? Yang kedua ada pembelajaran dilakukan dengan media online ya. Baik Google Classroom, kemudian WA Group ya. Kemudian juga menggunakan fasilitas-fasilitas yang lain yang sifatnya online seperti itu. Kemudian dilakukan untuk virtual, pertemuan itu menggunakan Zoom dengan Google Meet seperti itu. Kemudian dituntut di sini adalah guru harus kreatif, kata beliau. Nah, kemudian tantangan tadi ya, tantangan terbesar dan kegiatan pembelajaran jarak jauh itu menurut beliau ada 3 tadi, ada 4 ya. Pertama dari sisi siswanya, ya, kedua dari sisi gurunya, ketiga dari sisi orang tuanya, dan keempat dari sisi jaringan internet. Nah, gitu ya. Siswa tadi sampaikan tantangan terberat adalah konsistensi dan disiplin ya. Bagaimana caranya agar anak konsisten dalam belajar dan mendisiplinkan anak, gitu Bu ya. Kemudian dari guru, wah ini tantangan beratnya kreativitas guru untuk bisa membuat semacam bahan pembelajaran jarak jauh itu dituntut agar lebih efektif, lebih bagus, lebih gimana nih kreativitas gurunya. Kemudian dari si orang tua, ini mungkin sudah menjadi bukan rahasia umum ya. Mereka mengeluhkan tentang kuota internet yang mahal, kemudian alat komunikasi yang terbatas. Jadi ada yang HP-nya gantian, laptopnya gantian, ini sudah menjadi
konsumsi publik lah, mereka sudah paham ini semua. Kemudian yang terakhir ini menarik ya, jaringan internet yang terkadang kita lupakan ya, kita lupakan bahwasanya jaringan internet juga mempengaruhi daripada kondisi kegiatan pembelajaran jarak jauh kita seperti itu. Nah, dari hal-hal yang disampaikan ya, dari hal yang disampaikan tadi ada yang menarik ya, ada yang menarik bahwasanya ada solusi yang beliau inginkan atau beliau ingin terapkan, ya kan? Contohnya adalah dari sisi guru. Dari sisi guru misalkan beliau menyampaikan guru harus menyiapkan materi, ya, menyiapkan materi yang menarik sehingga pada saat disampaikan kepada siswa itu siswa akan tertarik. Jadi tidak menjenuhkan, ya, mungkin tidak monoton, ada tambahan-tambahan video, tambahan-tambahan apa ya, aplikasi-aplikasi yang ada di internet dimanfaatkan gitu. Kemudian nah, tugas yang sering dicek oleh guru. Nah, ini terkadang Bapak Ibu guru suka melupakan ya. Ngasih tugas banyak tapi tidak dicek. Nah, beliau menyarankan sering kita cek. Ya, sering kita cek. Kemudian dari sisi siswa. Ya, dari sisi siswanya misalkan guru sering mengingatkan siswa agar menggunakan grup WA ataupun di Japri. Kemudian dari sisi orang tua kita ada bantuan kuota dari pemerintah, kemudian juga memasang wifi di rumah seperti itu. Jaringan internet ya kita ya tergantung dari provider, mungkin hanya sekedar memilihkan provider yang terbaik untuk bisa menyelesaikan masalah dengan memasang wifi gitu. Baik Ibu, luar biasa, terima kasih sudah memberikan masukan yang cukup berguna dalam rangka untuk meningkatkan pembelajaran jarak jauh. Kita cukupkan Bu ya. Sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.